Salam saudara terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita bahwa semua dosa kita, semua kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, bahkan kutuk yang sudah kita lakukan, semuanya itu, apapun masa lalu kita berseru kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus, segala dosa kita sudah Yesus tebus di atas kayu salib. Sehingga dari pihak Tuhan tidak lagi menghukum saudara dan saya. Waktu Tuhan melihat kita bukan lagi melihat kita yang sekarang, tapi waktu Tuhan melihat kita, Tuhan hanya melihat darah Yesus yang sudah menebus kita, karya Yesus yang sudah melingkupi kita. Sama saja waktu bangsa Israel datang kepada imam membawa domba penebus dosa. Imam besar ini bukan menyelidiki lagi orang yang membawa domba ini. Karena imam ini sudah tahu bahwa orang yang membawa domba ini orang berdosa. Tidak perlu lagi diselidiki. Jadi jangan saudara berkata, selidiki aku, ujilah aku. Tidak perlu uji. Tidak perlu diselidiki. Tuhan tahu betul siapa kita. Tuhan mengenal betul siapa kita. Yang Tuhan selidiki itu adalah, kalau di perjanjian lama, yang diselidiki oleh imam besar itu adalah domba penghapus dosa ini. Layak enggak domba ini menghapus dosa orang yang berdosa ini, orang yang membawa domba ini. Diceklah dombanya, ada kudisnya enggak, ada cacatnya enggak, apakah dombanya sempurna. Kalau sempurna, sudah orang berdosa ini tumpang tangan ke kepala domba itu, maka dosanya ditransferkan ke domba ini, dan kekudusan, kebenaran domba ini ditransferkan ke orang berdosa. Setelah itu disembelihlah domba ini, karena domba ini sudah berdosa, dan kebenaran domba ini sudah diberikan kepada orang yang berdosa itu yang membawa domba itu. Ini adalah gambaran Kristus. Kita tidak diselidiki lagi, kita tidak diuji lagi. Yang diselidiki adalah Kristus, yang diuji adalah Kristus. Apakah dia layak sebagai pengganti dosa kita? Apakah dia layak sebagai penebus dosa kita? Apakah dia sempurna? Ternyata Yesus sempurna, sehingga dia disalib untuk menebus dosa kita. Karena semua dosa kita, semua kutuk, semua kematian sudah ditransfer kepada anak domba yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu membawa kehidupan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak ada penghukuman, kenapa Pak terjadi masalah kepada saya? Kenapa terjadi musibah kepada saya? Bukankah itu cara Tuhan untuk menghukum umatnya, supaya umatnya ini mengandalkan Tuhan, supaya umatnya ini semakin melekat kepada Tuhan atau hormat kepada Tuhan? Saudara salah. Saudara sebagai orang tua tidak mungkin menyuntikkan virus kepada anakmu supaya anakmu itu hormat kepadamu. Tidak mungkin engkau bawa anakmu ke tengah jalan lalu engkau lemparkan supaya ditabrak sehingga anak itu kecelakaan, dan lewat kecelakaan itu anakmu itu benar-benar bergantung penuh kepadamu sebagai orang tua. Apakah engkau sebagai orang tua mengharapkan seperti itu? Tentu tidak. Tapi banyak orang percaya waktu alami musibah, waktu alami kecelakaan, alami keterpurukan, mereka berkata, kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Bahkan ada orang yang berkata, Tuhan izinkan ini kepada saya supaya saya semakin melekat intim kepada Tuhan. Tidak. Justru lewat masalah, lewat musibah, lewat tekanan, lewat hal yang buruk yang saudara alami, Tuhan hadir di sana mau menolong saudara. Bukan Tuhan yang memberikan masalah, bukan Tuhan yang menguji atau membuat saudara alami yang buruk. Justru Tuhan mau melepaskan kita dari masalah, dari musibah. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat yang 34. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah?
Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Jadi bukan Kristus lagi yang menghukum kita. Justru Kristus dihukum supaya kita tidak terhukum lagi. Paulus berkata, siapa yang dapat melepaskanku dari kasih Kristus? Siapa yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kematian, penganiayaan, kemiskinan, kemelaratan, semua tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali kita dikasih Kristus, itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi kenapa kita alami penghukuman di dunia ini? Yang pertama jawabannya adalah kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Itu yang harus digarisbawahi. Di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Di dalam Kristus rumah tanggamu alami damai sejahtera. Di tempat pekerjaan alami damai sejahtera. Dimanapun saudara tinggal alami damai sejahtera. Karena kita di dalam Kristus. Jadi bukan Kristus yang menghukum. Justru Kristus sudah terhukum supaya kita tidak dihukum. Tapi kita alami penderitaan karena kita masih tinggal di dunia ini. Di dunia ini masih ada wabah. Di dunia ini ada peperangan. Di dunia ini ada tekanan ekonomi. Di dunia ini masih ada bencana alam. Di dunia ini masih ada tekanan politik. Segala sesuatu yang baik yang buruk masih terjadi di dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini pasti alami imbasnya. Justru waktu kita alami imbas daripada dunia ini, di sanalah kita semakin berseru kepada Tuhan. Di sanalah kita semakin memberitakan kebaikan Tuhan. Karena orang yang memberitakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, mereka terus alami mujizat, mereka terus alami pertolongan Tuhan. Orang yang berseru kepada Yesus akan terus melihat mujizat demi mujizat. Jadi jangan pernah saudara berkata bahwa musibah, bahwa bencana, bahwa penderitaan ini Tuhan berikan kepada saudara supaya saudara semakin intim kepada Tuhan. Itu pemahaman yang salah. Bapa tidak pernah membuat anaknya celaka. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan lewat kecelakaan, bukan lewat bencana, bukan lewat hal yang buruk yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara baru melekat kepada Tuhan. Damai sejahtera rancangan Tuhan itu adalah benar-benar dari awal sampai akhir hidupmu dalam damai sejahtera. Itu yang pertama kenapa kita orang percaya menderita di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia. Yang kedua adalah firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah mengasihi dunia, juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu, kedagingan, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Orang percaya menderita di dunia bukan karena menerima penghukuman dari Tuhan. Tapi yang kedua adalah karena hatinya condong kepada dunia. Hatinya mencintai dunia. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam hidupnya adalah nilai-nilai kehidupan dunia. Dia sudah berumah tangga tapi melakukan perzinahan, korupsi, berbisnis dengan curang. Nah, kalau karena ini alami yang buruk terjadi dalam hidup saudara, jangan saudara berkata, Tuhan mengizinkan aku alami keterpurukan. Bukan, itu karena perbuatan saudara. Kalau saudara rumah tanggamu berantakan karena salah satu pasangan selingkuh, jangan berkata Tuhan mengizinkan pertengkaran ini terjadi. Bukan saudara yang menciptakannya. Masa saudara yang berselingkuh Tuhan yang menghukum? Bukan. Perbuatanmu yang menghukum, perbuatan itu yang menghukum. Saudara yang korupsi masuk penjara, masa saudara berkata Tuhan menghukum? Bukan. Perbuatanmu yang menghukum.
Kalau kita masih melakukan gaya hidup di dunia ini, maka hukum dari pemerintah berlaku bagi kita. Tapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan, maka tidak ada penghukuman dari dunia ini. Justru dunia ini memberikan penghormatan kepada kita. Karena kita berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, kenapa kita harus menderita adalah karena kita memberitakan Injil. Karena kita memberitakan karya Kristus. Karya Kristus inilah berita yang sangat ditakuti oleh dunia. Berita yang sangat ditakuti oleh iblis. Tapi kalau di gereja dimanapun diberitakan tentang karya Kristus, tentang Injil, tentang karya Kristus, dunia gemetar. Bahkan agama yang besar di dunia ini tidak menyukai kabar tentang Injil, kabar tentang karya Yesus. Mereka tidak mempercayai itu. Dan orang yang memberitakan kabar Injil ini, Yesus berkata, "Aku besertamu sampai akhir zaman." Tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mujizat demi mujizat terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Terjadi kepada siapa? Terjadi kepada mereka yang memberitakan Injil. Beritakanlah Injil di dalam rumah tanggamu. Beritakanlah Injil di dalam anak-anakmu. Beritakanlah Injil di mana kita berada. Di mana Injil diberitakan, di sana kuasa Tuhan terjadi. Di mana Injil diberitakan, didiskusikan, di sana keselamatan terjadi. Di sana kuasa Tuhan termanifestasi. Jadi kita menderita di dunia ini bukan karena penghukuman dari Tuhan. Dari pihak Tuhan sudah selesai penghukuman bagi kita. Justru untuk kita Tuhan sedang menyiapkan mahkota yang terindah. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terindah bagi kita. Di dalam Kristus kita dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.